Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wildan Insan Fauzi selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa menyampaikan materi presentasi pada kali ini. Sebelum memulai ke presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hara Suci Sulastri sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi materi ini. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok 5 kelas 1 APPKN akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Pendidikan Sepanjang Hayat. Langsung saja pada latar belakang yang akan dijelaskan oleh Elmerilia. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Jadi, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kualitas manusia. Di tengah perubahan zaman yang cepat, manusia dituntut untuk terus belajar agar mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi. Pendidikan tidak dapat dibatasi hanya pada usia sekolah. Proses belajar harus secara langsung, terus-menerus sepanjang kehidupan, karena pengetahuan dan keterampilan selalu berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Lalu rumusan masalah akan dijelaskan oleh Olivia. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan mengenai rumusan masalah. Yang pertama itu apa itu hakikat, landasan filosofis, serta perkembangan konsep pendidikan sepanjang hayat atau PSH dari global hingga Indonesia. Kemudian ada bagaimana peran dan implementasi PSH dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lalu, apa tantangan utama penerapan PSH di Indonesia, khususnya terkait akses, kualitas, dan pendidikan. Yang terakhir, bagaimana prospek PSH dalam menghadapi era modern. Lalu pengertian pendidikan sepanjang hayat akan dijelaskan oleh Palinka. Pendidikan sepanjang hayat merupakan gagasan bahwa pendidikan bukan hanya dilakukan di sekolah, tetapi sejak seseorang lahir hingga akhir hidupnya. Pendidikan ini mencakup formal sekolah, non-formal kursus atau pelatihan, dan yang terakhir ada informal, pendidikan dari keluarga atau pengalaman sehari-hari. Pendidikan sepanjang hayat ini juga dapat membantu seseorang agar menambah wawasan dan pengetahuan, agar bisa menyeimbangi perubahan zaman. Lalu tujuan pendidikan sepanjang hayat akan dijelaskan oleh Indica. Tujuan utama pendidikan sepanjang hayat ialah mengembangkan potensi manusia secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup, serta membentuk individu yang mandiri, adaptif, dan bertanggung jawab. Contohnya seperti seorang karyawan yang rajin mengikuti kursus untuk meningkatkan keahliannya serta pengetahuannya agar semakin luas. Juga seseorang yang ingin memperluas pergaulannya dengan belajar bahasa asing. Nah, kegiatan ini tuh bisa membuat individu secara profesional jauh lebih kompeten, lalu menjadi pribadi yang lebih adaptif, bijak dalam mengambil keputusan, dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu prinsip pendidikan sepanjang hayat akan dijelaskan oleh Rizka. Lalu, di sini ada prinsip pendidikan sepanjang hayat, yang dimana menekankan bahwa belajar merupakan kebutuhan dasar manusia, berlangsung sepanjang usia, dan dapat terjadi di berbagai lingkungan kehidupan. Untuk peran keluarga dan sekolah akan dijelaskan oleh Aditya. Kita masuk ke peran keluarga dan peran sekolah. Jadi begini, dalam konsep pendidikan sepanjang hayat, keluarga itu sebenarnya punya peran yang berat tapi mulia, karena mereka adalah lingkungan pendidikan yang paling pertama kita kenal. Di rumah itulah kita pertama kali diajarkan soal nilai kehidupan, cara bersikap, sampai gimana caranya membangun kebiasaan belajar yang asik. Nah, bisa dibilang keluarga adalah penentu utama apakah seorang anak bakal punya karakter yang kuat dan punya semangat atau motivasi yang tinggi buat terus belajar seumur hidupnya nanti. Nah, lanjut ke peran sekolah. Fungsinya itu ibarat tempat kita melakukan upgrade besar-besaran. Sekolah bertugas buat mengasah kemampuan akademik kita dan ngajarin gimana caranya berpikir yang lebih kritis dan terstruktur. Tapi yang paling keren, sekolah sebenarnya lagi membekali kita dengan kemampuan untuk belajar secara mandiri. Jadi tujuan sekolah itu bukan cuma biar kita hafal materi, tapi biar kita punya senjata atau dasar supaya bisa terus belajar sendiri sepanjang hayat, bahkan setelah kita lulus dan sudah nggak ada guru yang mendampingi kita. Untuk peran masyarakat akan disampaikan oleh Panji. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran masyarakat dalam konsep pendidikan sepanjang hayat.
Masyarakat berperan sebagai lingkungan belajar yang aktif dan dinamis. Tidak semua pengetahuan dan keterampilan bisa diperoleh dari sekolah, sehingga masyarakat hadir sebagai pelengkap yang sangat dibutuhkan. Masyarakat bisa berperan dengan menyediakan pendidikan nonformal melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan keterampilan, misalnya pelatihan kerja, kewirausahaan, atau keterampilan digital. Bisa juga dalam bentuk kursus-kursus, seperti kursus bahasa, komputer, seni, dan keterampilan lainnya. Dan bisa juga berbentuk kegiatan sosial, seperti komunitas belajar, organisasi kepemudaan, kegiatan keagamaan, dan kegiatan kemasyarakatan yang lain. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, masyarakat bisa membantu individu untuk mengembangkan pengetahuan baru, meningkatkan keterampilan, menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, dan masih banyak manfaat yang lainnya. Pendidikan yang berlangsung di masyarakat juga cenderung lebih fleksibel dan kontekstual, karena langsung berkaitan dengan kebutuhan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang membuat pendidikan sepanjang hayat menjadi relevan dan bermakna. Untuk tantangan pelaksanaan akan dijelaskan oleh Olivia. Selanjutnya ada tantangan pelaksanaan, yaitu pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan akses pendidikan, terus kesenjangan kualitas, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya belajar sepanjang hayat. Untuk bagian terakhir, bagian kesimpulan akan disampaikan oleh Elmerilia. Baik, kesimpulan pada presentasi kali ini adalah pendidikan sepanjang hayat merupakan konsep penting dalam pembangunan manusia. Dukungan dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintahan sangat diperlukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.